Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini. Tertulis dalam kitab Mazmur 71 ayat 18, kata kunci renungan pada malam ini adalah, makin tua, makin dewasa. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu, mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripada-Mu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya, aku datang dengan keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Terambil dari kitab Mazmur 71 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, menjadi dewasa dikatakan pada anak muda, menjadi tua dengan penuh kasih karunia dikatakan saat sudah tua. Mari kita mulai renungan malam kita. Usia tua adalah masa di mana kita dapat melakukan pembentukan jiwa, demikian kata orang-orang Quaker. Kita dapat memusatkan perhatian untuk mengenal Allah dengan lebih baik dan melatih karakter yang membuat kita semakin menyerupai Dia. Usia melemahkan kekuatan dan tenaga kita, serta merenggut kesibukan kita. Itulah cara yang digunakan Allah untuk memperlambat langkah kita, sehingga kita memiliki lebih banyak waktu untuk Dia. Kita dapat lebih dalam memikirkan tentang kehidupan, diri kita sendiri, dan orang lain. Perubahan adalah suatu hal yang tak dapat dihindari dalam hidup. Setiap menit kita dibentuk dalam langkah hidup kita. Setiap pikiran, keputusan, tindakan, emosi, respons, membentuk kita menjadi orang tertentu. Kita dapat semakin menyerupai Kristus atau justru menjauh dari Dia dan akhirnya sekadar menjadi karikatur dari pribadi yang dimaksudkan Allah bagi kita. Kita memang kehilangan beberapa hal pada saat usia kita semakin bertambah. Kekuatan fisik, kecekatan, kegesitan. Akan tetapi, cobalah Anda pikirkan ketenangan yang diberikan oleh Tuhan.
kedamaian yang ditinggalkannya bagi kita, keselamatan yang disediakannya bagi kita, dan kesetiaannya kepada kita. Usia lanjut adalah saat yang paling baik untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan kesalehan, dalam kekuatan batiniah dan kecantikan karakter. Rambut putih, kata orang bijak, adalah mahkota indah, yang diperoleh pada jalan kebenaran. Jangan meninggalkan aku. Mazmur 71 ayat 18 berkata, juga sampai masa tuaku dan putih rambutku. Ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Masa tua menjadi menakutkan karena ada perasaan ditinggalkan Tuhan. Itulah sebab pemazmur meminta agar Tuhan tidak meninggalkannya sampai masa tua dan rambutnya memutih. Memang harus kita akui bahwa menjadi tua bukanlah pilihan tapi kepastian. Persoalannya adalah bagaimana kita mengisi hari-hari di masa tua yang menjadi pilihan itu. Tak sedikit yang akhirnya terjebak dalam perasaan seolah-olah dibuang ketika usia makin bertambah. Kegelisahan menghadapi masa tua ini juga pernah dialami oleh orang sehebat Daud. Dalam Mazmur 71 ayat 1-24, tercermin perasaan Daud yang dalam masa tuanya sering muncul pikiran negatif. Ia sudah tidak setangguh ketika masih muda. Orang-orang yang dulu menghormatinya berbalik memusuhinya, mengejek dan mengancamnya. Dalam kondisi ini, Daud mengenang perjalanan hidupnya bersama Tuhan sejak ia masih muda. Dia yang dulu telah terbukti setia dan berkuasa. Kepada Dialah kini ia makin bersandar dan akan terus melayaninya. Usia mungkin menjadi batasan bagi kita, tetapi tidak bagi Tuhan. Berapapun usia kita, Tuhan tetap menjanjikan kasih dan kesempatan untuk terus berbuah. Tuhan akan tetap bisa memakai kita secara luar biasa, tanpa melihat berapapun umur kita sekarang. Dalam nas hari ini terlihat pemazmur hendak menjadikan hidupnya berarti bagi Tuhan hingga masa tuanya. Pemazmur rindu masa tuanya menjadi masa yang produktif untuk terus memberitakan pribadi dan karya Tuhan yang telah dikenalnya sejak kecil. Yang menakutkan bagi pemazmur di hari tuanya bukannya kondisi yang lemah dan sakit, tetapi tidak adanya penyertaan Allah dalam dirinya. Oleh karena itu ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan tidak meninggalkannya. Perjalanan hidupnya yang telah ia lalui, tidak mudah dan banyak kesesakan-kesesakan yang dihadapinya, tetapi semuanya bisa dilalui berkat pertolongan dan kasih Tuhan. Ia menyaksikan sendiri kebesaran, kesetiaan dan keadilan Tuhan. Pemazmur tidak tahu berapa lama lagi punya kesempatan untuk mengalami hal tersebut, tetapi yang jelas hari-hari yang ada hendak ia gunakan untuk memperkenalkan Tuhan yang dikasihinya kepada generasi yang akan datang. Hari tua pasti akan kita jalani, tetapi biarlah kerinduan pemazmur juga menjadi kerinduan setiap anak-anak Tuhan untuk terus dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan, menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik. Oleh karena itu, kita harus jaga kondisi kita dengan baik, bukan hanya jasmani tetapi juga rohani supaya dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Karena itu, hendaknya kita terus dipakai menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan sampai hari tua, dengan menjadi saksi Tuhan dan memberitakan kabar baik bagi setiap orang. Berharap dan memuji Tuhan. Mazmur 71 ayat 14 berkata, "Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu." Berharap dan memuji Tuhan merupakan tindakan yang sederhana namun memberi dampak yang luar biasa. Dengan berharap dan memuji Tuhan maka kita akan terbebas dari rasa khawatir, takut, cemas, panik dan stres. Dengan memperbanyak memuji-muji Tuhan, akan membuat kita terbebas dari pergumulan hidup, membuka mulut dan menaikkan puji-pujian bagi Tuhan tak memerlukan biaya mahal, hanya butuh kerelaan dan kemauan. Jika hidup kita diliputi oleh ketakutan, kekhawatiran dan kecemasan, maka segeralah mengangkat pujian bagi Tuhan. Biasanya jika orang mengalami stres, karena terkurung oleh berbagai masalah,
memiliki kecenderungan untuk mengeluh dan mengasihani diri sendiri, "Tuhan, mengapa hal ini terjadi kepadaku? Tuhan, mengapa Engkau tidak mempedulikanku? Aku sudah tak sanggup lagi menjalani hidup ini." Jika kita mau merenung sejenak dan berpikir dengan tenang, kita akan menyadari bahwa Tuhan bukanlah penyebab semua masalah. Kebanyakan masalah-masalah itu berasal dari kita sendiri. Mungkin kita memberi kesempatan pada diri kita untuk berpikir, jangan melangkah salah, yang membawa kita pada situasi yang tidak menyenangkan. Tuhan akan membebaskan kita dari semua permasalahan yang menghimpit jika kita mau belajar memuji Tuhan dan bersyukur kepadanya dalam segala hal. Semakin banyak kita memuji Tuhan, semakin besar juga kemenangan menjadi bagian kita. Inilah yang Daud lakukan, "Aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu." Menambah puji-pujian kepada Tuhan berarti jika biasanya kita memuji Tuhan sekali sehari, kita harus melakukan lebih dari itu. "Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku." Segala waktu berarti dalam keadaan baik maupun buruk, suka atau duka, di setiap kesempatan. Memuji Tuhan tidak berarti harus dalam sikap berlutut, baru memujinya, atau memuji Tuhan saat beribadah saja. Memuji Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Ketika bangun tengah malam, pujilah Tuhan. Ketika bangun di pagi hari, pujilah Tuhan. Ketika sedang berkendara, berjalan-jalan, melakukan apapun juga, pujilah Tuhan. Tidak perlu berteriak dengan suara keras, tetapi cukup pujian dalam hati. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Karena itu, teruslah berharap dan menambah puji-pujian bagi Tuhan, maka kita akan ditolong dan dibebaskan Tuhan dari segala pergumulan kita. Apa saja ayat Alkitab tentang harapan? Mari kita lihat. Yeremia 29 ayat 11 berkata, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Roma 15 ayat 13 berkata, "Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan." Roma 12 ayat 12 berkata, "Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesengsaraan, dan tetaplah berdoa." Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Yesaya 40 ayat 31 berkata, "Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka akan berlari dan tidak menjadi lesu, mereka akan berjalan dan tidak menjadi lelah." Roma 8 ayat 24 berkata, "Karena dalam pengharapan itulah kita diselamatkan." Tetapi pengharapan yang dilihat, bukan lagi pengharapan, karena siapakah yang mengharapkan apa yang dilihatnya? 1 Petrus 1 ayat 3 berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Menurut rahmat-Nya yang besar, Ia telah melahirkan kita kembali kepada suatu pengharapan yang hidup melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati." Roma 15 ayat 4 berkata, "Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu, telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci." Mazmur 39 ayat 7 berkata, "Dan sekarang, ya Tuhan, apakah yang harus kuharapkan? Kepadamulah aku berharap." 1 Korintus 13 ayat 13 berkata, "Jadi sekarang tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih. Tetapi yang paling besar di antaranya ialah kasih." Ulangan 31 ayat 6 berkata,
Jadilah kuat dan teguh hati. Jangan takut dan gentar terhadap mereka, sebab Tuhan, Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kolose 1 ayat 27 berkata, kepada mereka Allah berkenan memberitahukan, betapa kayanya kemuliaan rahasia ini di antara bangsa-bangsa lain, yaitu, Kristus ada di dalam kamu, dasar pengharapan akan kemuliaan. Roma 5 ayat 5 berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Wahyu 21 ayat 4 berkata, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratapan, atau kesakitan, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Amsal 23 ayat 18 berkata, sesungguhnya, ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah inilah nats kita hari ini, yaitu Mazmur 71 ayat 5 yang berkata, sebab Engkau, ya Tuhan, adalah harapanku, dan kepercayaanku, ya Tuhan, sejak masa mudaku. Amsal 24 ayat 14 berkata, ketahuilah, bahwa hikmat itu penting bagi jiwamu, jika engkau menemukannya, akan ada masa depan, dan harapanmu tidak akan hilang. Titus 3 ayat 7 berkata, supaya kita, sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya, berhak menerima hidup yang kekal, sesuai dengan pengharapan kita. Yesaya 41 ayat 10 berkata, jangan takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 1 Petrus 3 ayat 15 berkata, tetapi muliakanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan yang kudus, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Roma 8 ayat 25 berkata, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Bibir yang kudus, bibirku bersorak-sorai sementara menyanyikan mazmur bagimu, juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Mazmur 71 ayat 23. Bibir merupakan jaringan lunak yang melindungi mulut. Bibir sangat penting digunakan untuk membantu manusia makan dan menyedot dengan mekanisme sempurna. Tanpa bibir, manusia tidak bisa bernafas, tidak bisa makan dan berbicara. Hal ini ditegaskan oleh Noel Cameron, seorang profesor biologi manusia di Inggris. Bibir sangat sensitif karena mengandung 1 juta ujung saraf. Itulah sebabnya mereka sangat terpengaruh oleh sentuhan, perubahan suhu dan tingkat kelembaban. Luar biasa fungsi bibir manusia, dan lebih heran lagi Tuhan yang menciptakannya bagi manusia. Pemazmur dalam perikop ini mengungkapkan cara yang unik untuk memuji dan memuliakan Allah di dalam hidupnya. Meskipun karena kelemahan tubuh di masa tuanya, Daud tidak bersusah hati sebab ia tetap yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya. Daud bersaksi bahwa ia telah berjalan di jalan Allah sejak kecil, dan meskipun ia mengalami banyak kesulitan-kesulitan luar biasa dalam hidup, ia tetap memelihara iman dan keyakinannya kepada Allah. Karena itu Daud memakai tangan dan bibirnya untuk memuji Tuhan. Pekerjaan bibir menjadi sangat penting dalam melayani Allah, sebab dengan bibir Daud memuji namanya yang kudus. Karena memuji Allah adalah kudus, maka Daud juga menguduskan hati sehingga mulut dan bibirnya juga menjadi kudus dan berkenan kepadanya. Saudara, kita sering menyalahkan Tuhan ketika kita dalam keadaan yang lemah. Bahkan merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan atau membiarkan kita terus tenggelam dalam berbagai persoalan kehidupan.
Ia tetap menjadi Allah yang setia, menghibur, memberikan keadilan dan kelegaan sehingga kita semakin kuat menghadapi semuanya itu. Seperti Daud, marilah kita bersaksi bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang teduh. Tuhan harus dipuji dengan segala yang ada pada kita. Bahkan, dengan tubuh dan bibir kita yang lemah pun kita dapat memuji nama-Nya yang kudus sebab kasih-Nya yang besar tetap menyertai setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa sejenak. Ya Tuhan Allah, aku menyerahkan hidupku kepadamu. Mampukan aku dengan kuasa Roh-Mu supaya aku dapat memuliakan Engkau dengan bibir dan tubuhku. Amin. Kata-kata bijak hari ini sebelum menutup renungan hari ini adalah, tidak harus menjadi sempurna memuliakan nama Tuhan. Dengan bibir, mulut dan tangan yang lemah pun menjadi berharga baginya. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru.
Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.